Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Oscar Tosgen. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan setiap kali gue upload video. Video ini adalah video lanjutan episode 3 Road Trip Pantura, dimana di video sebelumnya kita mau snorkeling ke Pulau Karimun Jawa, namun kita ketinggalan kapal dan tidak bisa berangkat menuju ke Pulau Karimun Jawa, sehingga kita tidak jadi snorkeling di Pulau Karimun Jawa. Dan pada video kali ini kita ingin mengobati kegagalan snorkeling kita di Pulau Karimun Jawa kemarin. Pagi ini pukul 6:51, gue persiapan check out dari Hotel Tentrem Syariah untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Pagi ini gue sudah janjian dengan salah satu operator snorkeling di Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk menyeberang ke Pulau Gili Ketapang. Oke teman-teman, bagaimana keindahan Pulau Gili Ketapang dan keseruan kita snorkeling di Pulau Gili Ketapang Probolinggo ini, serta berapa biaya dan juga fasilitas apa saja yang kita dapatkan snorkeling di Gili Ketapang Probolinggo ini? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Selamat pagi teman-teman semua, gue ucapkan dari kota Probolinggo. Pagi ini pukul 6:53, langsung saja kita check out dari Hotel Tentrem Syariah Kota Probolinggo. Dan langsung saja kita menuju ke Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Pagi ini gue sudah janjian dengan salah satu operator snorkeling di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Dan semalam gue sudah diinformasikan oleh operator snorkeling untuk berkumpul pukul 7:30 pagi di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo, karena kapal akan diberangkatkan menuju ke Pulau Gili Ketapang pukul 8 pagi. Semoga saja tidak ketinggalan kapal lagi. Kita sekarang masuk ke ring roadnya Kota Probolinggo ya. Lurus sana tembusnya Kota Probolinggo lagi, dan sekarang kita belok ke kiri masuk ke Pelabuhan Tanjung Tembaga. Snorkeling Gili Ketapang. Orang berapa? 3. 11. Sudah janjian kan ya? Udah Mas. Makasih ya. Ya, jadi biaya masuknya ke sini 11.500 untuk 3 orang dan 1 mobil. Perahu nelayan tuh. Pagi ini pukul 7:18, kita sedang berada di Pelabuhan Muara Angke. Bukan Muara Angke cuy. Ini adalah Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Pagi ini kita mau menuju ke Pulau Gili Ketapang. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin trip snorkeling yang kemarin gak jadi di Karimun Jawa teman-teman. Kali ini gue mau coba snorkeling di Pulau Gili Ketapang dengan menggunakan perahu atau kapal di belakang gue ini ya. Dan nanti kita lihat bagaimana keseruan kita snorkeling di Pulau Gili Ketapang. Yuk langsung saja kita menuju ke sana, come on. Oke, jam 8:01. Langsung kita naik ke kapal. Siap, Pak. Buri wae. Ini
mantap, ada durian cuy. Nah, lesehan kita. Kak, enggak nyengir. Kak. Oke, berangkat kita menuju ke Pulau Gili Ketapang jam 8:08. Oke teman-teman, sekarang kita sudah meninggalkan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Pelabuhan Tanjung Tembaga yang berlokasi di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini ternyata sudah dibangun sejak zaman Belanda cuy. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan antar pulau dengan karakteristik aktivitas bongkar muat barang kebutuhan pokok dengan tonase yang kecil. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo juga melayani penumpang ke Pulau Gili Ketapang. Gili Ketapang adalah sebuah desa dan pulau kecil di Selat Madura, tepatnya 8 km di lepas pantai utara Probolinggo. Gili Ketapang adalah salah satu destinasi wisata bahari populer di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu daya tarik utama dari pulau kecil ini yaitu memiliki pantai pasir putih menawan dan seringkali dijadikan tempat snorkeling. Dan seperti inilah situasi di dalam kapal menuju ke Pulau Gili Ketapang. Kami semua duduk di dek kapal dan tidak terdapat bangku di dalam kapal. Tapi nggak masalah sih cuy, karena perjalanan kita menuju ke Pulau Gili Ketapang ini tidak memakan waktu lama. Hanya sekitar 40 menit kita berada di kapal. Nah, ini dia masnya yang akan memandu atau menemani kita selama di Pulau Gili Ketapang nanti. Nama masnya Mas Dio. Jadi snorkeling kali ini gue menggunakan jasa Anom Snorkeling atau Gili Ketapang _trip. Anom Snorkeling ini gue dapatkan informasinya via Google Maps saat makan malam di Gresik kemarin. Dan untuk harga paket trip snorkeling di Pulau Gili Ketapang ini dengan menggunakan jasa Anom Snorkeling, teman-teman cukup membayar 100.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk kapal pulang pergi, alat snorkeling, tour guide, fotografer, dokumentasi bawah laut, dan kerennya lagi harga tersebut juga sudah termasuk makan siang ikan bakar. Wih, gokil, murah banget gak tuh cuy? Dong. Sampai kita di Pulau Sabang. Setelah menempuh perjalanan 40 menit, akhirnya kita tiba di Pulau Gili Ketapang. Bagaimana keseruan kita snorkeling di Pulau Gili Ketapang ini? Dan bagaimana dengan servis dari Anom Snorkeling ini? Apakah harga yang diberikan worth it dengan yang kita dapatkan selama snorkeling di Gili Ketapang? Langsung saja kita mulai petualangan snorkeling kita di Pulau Gili Ketapang. Come on! Sekarang jam 8:42, kita udah sampai di Pulau Gili Ketapang. Perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Tembaga menuju ke Pulau Gili Ketapang ditempuh dalam waktu 30 sampai 40 menit. Dan kita mau kumpul dulu. Ya. Baru nanti kita setelah itu akan menuju ke spot snorkeling. By the way, ini adalah cara menghitamkan kulit dengan cara cepat. Ya, berenang di laut siang hari bolong. Oke, jadi sebelum memulai snorkeling kali ini kita dikasih waktu untuk istirahat dulu di sini nih. Tuh. Nah, di sini ada charger handphone. Cuman di sini sinyalnya susah, cuy.
Oke, jam 9:34. Kita sudah selesai istirahat dan ternyata snorkelingnya kita nyebrang lagi naik kapal. Kemana kita? Ini pasang pelampung. Pasang pelampung langsung pasang dari sini ya? Iya. Wah, mantap. Ya, Pakai pelampung dulu ya. Ini mulai agenda snorkelingnya. Oke. Mulai dari sini kita pakai pelampung. Oke. Nah. Oke, Mas, mantap. Nanti kalau kurang sesak, kurang Bisa besar, disetting ya? Gimana pas? Bisa disetel pas. Oke, ayo. Yuk, let's go, kita berangkat. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saatnya kita berangkat menuju ke spot snorkeling. Tapi sebelum menuju ke spot snorkeling, kita foto dulu di depan gerbang Gili Ketapang _trip. Nah, yang foto bareng kita ini adalah kru dari Anam Snorkeling. Sekarang kita berangkat menuju ke spot snorkeling. Gak jauh dari Pulau Gili Ketapang ini. Dan ternyata peserta snorkelingnya cuman kita bertiga, cuy. Kupikir penumpang yang lain tadi tuh rombongan kita, ternyata bukan. Mereka cuma numpang kapal kita. Karena kapal penumpang umumnya tadi tuh berangkatnya setelah kapal kita. Ya. Panas banget siang ini, cuy. Dan ini pakaian gue masih yang semalam sekarang ini, cuy. Karena memang saat check out dari hotel tadi pagi gue nggak mandi, langsung aja ke sini ya. Jadi karena memang kita mau basah-basahan, jadi langsung aja menuju ke sini, cuy. Tuh adek mau banana boat. Mantap sekali. Sekarang kita langsung aja naik ke kapal. Ke kapal, bosku. Ngeri. Oke, aman. Ayo, pegangan. Kembali ke kapal. Oke, sekarang kita sudah meninggalkan Pulau Gili Ketapang. Dan lihat, di kapal isinya cuma kita doang, cuy. Tuh. Itu ada kru di belakang 4 orang. Oke, kita berangkat. Nah, ini kita udah siap dengan perlengkapan snorkeling kita. Panas banget, cuy. Jadi kita akan snorkeling di sana nanti dengan kedalaman 1,5 meter. Oke, sekarang langsung aja kita turun ke bawah. Come on, let's go. Panas, cuy. Langsung ke sana. Ayo, sampai itu. Panas, cuy. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke spot snorkeling yang jaraknya tidak jauh dari posisi kapal kita berhenti. Lokasi ini adalah spot pertama kita snorkeling di Pulau Gili Ketapang, namanya spot alam. Jadi di spot pertama ini kita akan foto dan juga video bareng ikan-ikan di bawah laut. Untuk berfoto dan juga video di bawah laut, kita harus lepas pelampung kita. Dan buat teman-teman yang tidak bisa berenang, tidak usah khawatir, karena kita akan dibantu oleh kru Anam Snorkeling sampai kita bisa berfoto di bawah laut. Oke, sekarang kita berada di spot pertama, yaitu spot alam. Nanti di sana kita akan foto di bawah laut dan nanti kita akan pegang ada pipa di bawah sana. Kita lihat hasilnya seperti ini dia. Oke, kita udah selesai dari spot pertama, dari spot alam. Nah, itu dia tadi hasilnya, keren kan? Nah, sekarang kita menuju ke spot kedua di sebelah sana, Cewon. Sekarang saatnya kita menuju ke spot kedua yang lokasinya tidak jauh dari spot pertama. Di spot kedua ini kita akan berfoto dengan tulisan Gili Ketapang di bawah laut. Dan ini dia hasil foto di spot kedua snorkeling di Gili Ketapang. Oke, kita udah selesai snorkeling ya, 2 spot tadi. Spot alam yang pertama. Yang kedua tadi spot yang ada tulisannya di bawah tuh. Sekarang waktu bebas untuk kita bersantai di laut. Gili Ketapang emang bos.
Mas, belum ya? Udah selesai juga kita hari ini. Makin siang makin ramai itu. Oke, kita mau santai dulu ya. Merasa dulu mantap nih kayaknya siang-siang gini. Oke, kita udah selesai snorkeling. Saatnya kita kembali menuju ke dermaga pelabuhan Pulau Gili Ketapang. Lihat tuh, yang snorkeling ramai banget ya cuy. Mantap snorkeling di Gili Ketapang. Oke teman-teman, itu dia keseruan kita snorkeling di Gili Ketapang, Probolinggo. Seru banget ya cuy. Selama snorkeling tadi bener-bener kita dilayani dengan sangat baik sekali oleh kru Anam Snorkeling. Mantep banget deh servis dari kru Anam Snorkeling. Recommended banget, orangnya ramah-ramah sama kita. Dan selain snorkeling, teman-teman juga bisa main banana boat di Gili Ketapang ini. Namun untuk banana boat ini tidak termasuk di dalam paket snorkeling ya cuy. Oke, sekarang saatnya kita bersih-bersih persiapan untuk kembali ke Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Oh iya, masih ada satu lagi fasilitas dari Anam Snorkeling. Yes, makan siang cuy. Oke, jam setengah 12 kita udah selesai snorkeling dan saatnya kita bersih-bersih untuk persiapan kembali menuju ke Pelabuhan Tanjung Probolinggo. Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Oke, man, kita beres-beres dulu. Oke, ini makan dulu kita. Makan dulu. Bisa lihat. Mantap. Oh. Oke, ini dia menu makan siang kita cuy. Ada urap, ikan bakar, mantap nih. Nasi, dan di sini ada air mineral ya, dan juga kecap. Dan makanan ini sudah termasuk dalam paket. Oke, kita mau makan dulu cuy. Nah, itu dia menu makan siang kita di Pulau Gili Ketapang. Makan siang ini adalah fasilitas dari paket snorkeling. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan siang di Gili Ketapang ini cuy. Makanannya enak, ikan dan sayurnya fresh, dan nasinya melimpah ruah cuy. Mantep banget deh. Oke, jam setengah 2 siang kita udah selesai snorkeling, makan siang, dan juga beres-beres. Sekarang saatnya kita kembali ke Probolinggo. Oke, mau balapan nih ya, kiri makanan, yang kiri charteran, kita juga charter cuman bertiga. Come on, kita ya. Oke. Taruhan. Dapat menang kita kalau taruhan ini. YouTube apa Mas? Tuh, belum jalan aja udah menang tuh. Duh, jangan tulis dong. Oscar Tosgen. Oscar Tosgen. Yo. Oscar. Ya. Oke. Udah menang nih udah. Bro. Oke, jam 13.41 kita meninggalkan Pulau Gili Ketapang. Tuh, masih balapan sama yang tadi cuy. Ayo gaskeun. Nah, selamat tinggal Pulau Gili Ketapang, sampai jumpa lagi. Bye. Nah, sekarang kita berada di tengah laut antara Pulau Gili Ketapang dengan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Ini kapalnya berasa punya sendiri cuy, karena isinya cuma kita doang tuh. Dan sebelah sana kalau ada kelihatan di video kita lagi mengarah ke Pelabuhan Probolinggo semua cuy. Oke, sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Dan ada pemandangan yang spesial di tengah laut ini tuh. Di
sebelah kanan gua bisa kelihatan nggak di video? Ada pemandangan Gunung Bromo. Karena cuacanya lagi cerah, jadi pemandangan Bromonya dapat banget cuy. Lihat sebelah kanan gua. Ya, sebentar lagi kita akan sandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Dan cuaca di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo sudah mulai mendung. Untungnya tadi masnya kasih tahu kita, ayo mas segera pulang, karena nanti kalau kelamaan kita takutnya kena hujan di tengah laut. Khawatir malah anginnya kencang, ada badai. Ya, sekarang kita akan persiapan turun menuju kembali ke Siucol. Oh ya, nanti kita akan langsung setelah dari ini, kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Thank you. Ini ada kapal gede banget cuy. KLM Arsama. Di belakangnya juga sama nih, besar banget. Ini lagi bawa muatan kasur nih. Ada toren. Ini kayaknya mana ya? Madura apa ya? Sebelah kanan nih ada batu bara. Nah, dermaga kita ada di sebelah sana tuh. Makasih mas. Nah, sampai kita di Probolinggo lagi. Mantap. Nih, petugas mana ini? Oh, rakyat pengungsi Rohingya. Ini kita baru turun dari kapal, ada yang jual duren tadi. Ini duren Lumajang. Harga normal 45.000, nego perdebatan. Jadi 35.000. Rasanya gue udah coba ya. Pas dibuka kan, gue coba tuh. Gue kan makan duren bukan baru kali ini coy. Jadi menurut gue kurang pas ya rasanya nih. Ya udahlah, daripada ribet, mendingan kita makan aja. Biasa aja rasanya kalau menurut gue. Dibandingkan duren-duren yang lain. Udah dibuka, abangnya nggak mau tukar, ya udahlah, makan aja, gas. Ini udah kita belah semua coy. Ternyata tiap kamar rasanya beda-beda nih. Jadi awal gue coba itu agak sedikit hambar ya. Terus buka lagi, ada yang sedikit manis. Nah yang tengah sini nih, manis pahit cuy, mantap cuy. Bentuknya nggak meyakinkan tapi rasanya lumayan lah, 35.000 nih. Oke teman-teman, selesai sudah kita snorkeling di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih kepada tim Anam Snorkeling Gili Ketapang Trip atas pelayanannya. Nah, buat teman-teman yang ngetrip ke kota Probolinggo, sebenarnya di Probolinggo ini ada beberapa tempat wisata populer. Salah satunya wisata Gunung Bromo. Sebenarnya dalam satu hari kita bisa dapat 2 tempat wisata di kota Probolinggo. Yang pertama, kita bisa melihat sunrise di Gunung Bromo mulai pukul 3 pagi. Kemudian pukul 7 pagi teman-teman bisa lanjut wisata snorkeling ke Pulau Gili Ketapang sampai sore. Oke, sekarang saatnya kita menuju ke kota apel, yaitu kota Malang. Oke teman-teman, sekarang jam 3:09. Kita sudah meninggalkan pelabuhan Tanjung Tembaga ya, Probolinggo, dan kita sudah selesai snorkeling tadi ya di Pulau Gili Ketapang. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu berapa harga snorkelingnya tadi selama kita snorkeling, makan siang, dan juga sewa perahunya ya. Nah, jadi harga snorkelingnya itu per orang itu di Rp100.000, dan tadi kita bertiga itu jadi Rp300.000. Ini tiketnya tadi aku minta sama bang ya. Tuh, harganya Rp300.000 untuk 3 orang. Jadi harga ini termasuk apa aja nih ya? Yang pasti harganya sudah termasuk snorkeling, perlengkapan snorkeling kayak pelampung, terus sama kacamatanya,
terus termasuk tour guide-nya juga. Jadi sebelum snorkeling kita juga di briefing dulu sama mereka, karena ada 2 spot yang harus kita pelajari di situ ya. Di situ ada tadi spot yang pertama spot alam, yang kedua itu ada spotnya itu tulisan Gili Ketapang. Nah itu udah termasuk. Terus yang ketiga perahunya itu udah termasuk juga pulang pergi ya. Dan yang keempat istimewanya adalah termasuk makan siang yang luar biasa menurut gue enak. Itu karena kita habis berenang, jadi otomatis lapar ya. Nah jadi pas banget tadi udah selesai berenang langsung disuguhin makan siang ikan. Gue gak tau ikan apa tuh enak buat ikannya. Ikan bakar. Nah yang belum termasuk apa aja? Oh ya, satu lagi yang sudah termasuk dalam harga 100.000 per orang itu adalah dokumentasi cuy. Ini penting banget dokumentasi buat teman-teman yang nggak ada GoPro. Jadi kita tuh dibantu sama mereka untuk diambil dokumentasinya selama di bawah laut. Dan itu kameranya punya masnya ya. Jadi kita udah termasuk semua tuh di harga 100.000 tadi. Menurut gua harga tersebut tuh harganya worth it banget teman-teman. Cuman kita harus sedikit mengarah ke utara dari kota Probolinggo ya. Dan jaraknya nggak jauh banget dari kota Probolinggo, cuma 4 km. Dan harga tersebut belum termasuk kayak mandi, itu bayar 5.000. Udah itu doang. Gimana? Worth it kan? 100.000 doang cuman coy. Walaupun teman-teman datang ke sana cuman berdua atau bertiga, itu tetap dilayanin. Nah, jadi seperti itu keseruan kita hari ini selama di Probolinggo dan juga di Pulau Gili Ketapang. Mantap, walaupun gak jadi snorkeling di Karimun Jawa, setidaknya kita bisa menikmati snorkeling dengan nuansa yang berbeda di Gili Ketapang Probolinggo ini cuy. Keren ya. Oke, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Kota Malang. Dari sini jarak ke Kota Malang itu kurang lebih sekitar 2 jaman cuy. Ya, nanti di Malang kita mau langsung istirahat aja karena capek banget cuy. Semalam nyampe jam 1, bangun lagi jam 6 gitu. Dan ya udah, hari ini kita langsung menuju ke Malang aja. Oke, teman-teman, let's go, kita on the way Malang. Oke teman-teman, sekarang kita berada di jalan lintas kota Probolinggo dan lurus ke sana itu arah ke Tongas. Nah kita ke kiri, arah ke gerbang tol Probolinggo Barat. Dan ini kalau diterusin jalan ini kita bisa tembus ke Gunung Bromo. Nah jadi kalau misalkan mau piknik ke daerah Probolinggo ini, kita dapat 2 tempat yang berbeda. Yang pertama kita bisa melihat sunrise di pagi hari di Gunung Bromo dengan menyewa jeep di sana. Dan setelah melihat sunrise, kita persiapan siangnya menuju ke Gili Ketapang. Ya di sana lanjut snorkeling lagi cuy. Wah keren banget deh. Probolinggo emang luar biasa sih. Keren. Oke, sebentar lagi kita mau masuk gerbang tol Probolinggo Barat. Kita belok ke kanan masuk tol Probolinggo Barat. Lurus ke sana itu ke Bromo. Jaraknya dari sini ke Gunung Bromo 35 km. Masuk gerbang tol Probolinggo Barat. Tuh ada tujuannya tuh. Oke cuy, sekarang kita masuk dulu rest area kilometer 792B Travoy, ruas tol Gempol Pasuruan. Nah ini kita mau isi bensinnya si Ucok dulu. Saat ini si Ucok sudah menempuh jarak 515 km. Dan sekalian kita mau sholat dulu cuy. Cocok nih cuacanya gini-gini, apa mendung-mendung gini. Istirahat cuy. Halo cuy, selamat sore. Sekarang jam 16:54. Kita masih berada di rest area kilometer 792B. Dan barusan gue selesai sholat asar di sini nih ya, di masjid di belakang gue ini. Dan karena perjalanan kita sore ini menuju ke Kota Malang, jadi kita santai dulu di sini, agak lama ya. Sambil menikmati kue pukis yang tadi kita beli di pelabuhan. Tuh, masih ada stok cuy. Kue pukis, roti yang kemarin kita beli, ciki-ciki kita keluarin semua. Nyantai dulu di sini sambil ngopi.
ngopinya ini bikinan sendiri, tapi nongkrongnya di warung cuy, biar hemat ya. Nah, setelah ini kita langsung menuju ke Malang. Oke, santai dulu cuy. Oke, jam 5:51. Kita udah selesai istirahat ya di rest area kilometer 792B. Dan sekarang sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Malang, gue mau isi bensinnya si Ucok dulu. Seperti biasa nanti kita akan hitung konsumsi bahan bakarnya Galen Hiu si Ucok. Ini gue lihat di speedometer, kilometernya si Ucok saat ini sudah menempuh 514 km cuy. Mantap, baru sekali ngisi kemarin di Cirebon dari Bekasi ya. Nah ini ngisi yang kedua kalinya. Oke, sekarang kita isi bensin dulu cuy. Barusan gua ngisi bensin ya di rest area kilometer 792B, dan tadi si Ucok ngisi bensin 514.770 dan dengan total volume 51,477. Dan saat ini si Ucok sudah menempuh jarak 514,5. Dan saat ini konsumsi bahan bakarnya si Ucok adalah 1:9,99. 1:10 lah. Nah, jadi konsumsi bahan bakarnya si Ucok saat ini normal ya, 1:10. Gimana menurut teman-teman? Galen Hiu 1:10 irit atau boros? Oke, sekarang jam 6:02. Kita lanjut jalan lagi cuy. Come on, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setelah kita ngisi bahan bakar, kita nolkan kembali kilometernya si Ucok. Kita exit ke arah Pandaan Malang. Kalau lurus terus itu arah ke Gempol Surabaya ya. Jadi jalan ruas tol Gempol Probolinggo tuh habis ujungnya tuh di sini cuy. Nah, itu di depan kita tuh pemandangannya keren banget gunungnya ya cuy. Nah, ada yang tahu gunung apa? Apakah Gunung Kawi atau Gunung Arjuna? Sekarang kita masuk ruas tol Malang cuy. Oke, sekarang kita keluar tol Singosari. Nah, ini dia gerbang tol Singosari. Nah, sekarang kita lihat berapa tarifnya dari gerbang tol Probolinggo Barat sampai ke Singosari. Mudah-mudahan masih bisa nih, soalnya tadi kita istirahat di rest area lama nih cuy. Oh, bisa. Dari Probolinggo Barat sampai ke Singosari tarifnya 105.000. Ngeri nggak bisa cuy, karena tadi istirahatnya lumayan lama tuh. Itu kalau istirahat lama gitu biasanya ngetap di pintu keluar suka kartunya tuh nggak connect cuy. Oke, lanjut lagi kita jalan OTW makan malam. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Raya Singosari Malang ya. Nah, sekarang kita ngambil belok ke kiri. Jadi kalau lurus ke sana tuh arah ke Batu Malang. Batu Malang tuh daerah gunungan gitu cuy. Nah, kalau ke kanan arah ke Singosari Pandaan. Kita belok ke kiri mau cari makan malam di daerah Soekarno-Hatta. Nah, jadi kita belok kanan, patokannya ada Masjid Sabilillah. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Suhat atau Soekarno-Hatta. Di depan nanti ini banyak banget kuliner. Tempatnya kuliner anak-anak muda. Nah, terus ada juga ketan susu di sebelah kanan jalan tuh. Itu enak juga cuy. Nah, tapi kita mau makan ayam goreng Jogja di sini. Mana ya belokannya, lupa nih gue nih.
kita cari dulu cuy belokannya cuy. Nah ini dia kulinernya anak-anak muda di Jalan Suhat tuh di sebelah kiri. Dimsum street food, takoyaki, rame ya. Ini jajanan-jajanan pasar gitu cuy. Depan lagi lebih rame lagi nanti nih. Pada nongkrong di pinggir jalan di trotoar gitu kayak di Jogja. Ini macet biasanya lalu lalang orang nyebrang nih. Kalau ketan susu pos apa gitu namanya sebelah kanan jalan. Video kita udah sampai nih di rumah makan ayam goreng Yogyakarta. Kita sudah sampai di warung lesehan Yogyakarta. Jadi makanan khas Malang itu selain rawon ada nasi pecel ya. Cuman kalau rawon malam begini tuh rawon-rawon yang enak tuh udah pada tutup cuy. Jadi di sini ada dua rekomendasi rawon, yaitu rawon rampal sama rawon nguling, dan keduanya udah pada tutup. Dan selain itu ada nasi pecel ya. Nasi pecel juga waktu kemarin kita ke Malang sempat makan juga tuh nasi pecel apa namanya, Bu siapa gitu. Nah itu lumayan rekomendasi juga di Malang. Nah berhubung ini malam hari, jadi kita putuskan untuk makan di warung lesehan Yogyakarta. Di sini yang spesial adalah ayam gorengnya cuy. Jadi ayam gorengnya ini empuk banget dan mirip kayak ayam goreng Suharti. Nah itu the best banget sih di sini. Dan di sini suasananya kalau malam ini ramai banget sih, karena memang pilihan makan malam yang tepat di Malang ya salah satunya di sini, warung lesehan Yogyakarta. Jadi menu makan malam gue kali ini adalah ayam goreng khasnya warung lesehan Yogyakarta cuy. Jadi ayam gorengnya tuh pakai kayak rebusan begini. Nah selain itu gue juga tambah penyetan telur. Ini penyetan telurnya seperti ini tampilannya. Dan di sini sambelnya tuh beraneka ragam. Ada sambal bawang mata, ada sambal terasi, sambal pecit. Nah itu dia. Dan untuk harganya, gak usah khawatir akan harga mahal, karena di sini udah ada daftar harganya. Kayak gua makan ini nih, seporsi nasi ayam goreng itu harganya 25.000. Dan untuk teh manis, teh tawar hangatnya ini di harga Rp4.000. Jadi satu porsi ini harganya cuma Rp29.000. Nah untuk tambahannya, telur penyet ini harganya Rp7.000. Worth it banget kan harganya kan, dan rasanya udah pasti jos. Oke, makan dulu cuy. Oke, jam 8:15 kita sudah selesai makan di warung lesehan ayam goreng Yogyakarta. Nah sekarang kita mau lanjut jalan lagi menuju ke tujuan terakhir kita, yaitu kembali ke hotel. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke hotel. Oke, ini kita udah sampai di hotel. Nah, malam ini kita bermalam di sini cuy, di Morina Smart Hotel. Oke, kita masuk dulu untuk check in. Bisa ada parkiran cuy. Sini parkirnya nggak terlalu luas soalnya nih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung road trip Pantura kali ini. Malam ini gue bermalam di pusat kota Malang, tepatnya di Morina Smart Hotel yang lokasinya berada di Jalan Dr. Cipto, Rampal, Kota Malang. Harga bermalam di Smart Hotel Morina malam ini gue dapatkan di harga Rp323.000 dengan tipe kamar superior twin bed.
Dan dengan harga 323.000 kita juga dapat menikmati fasilitas kolam renang. Dan harga tersebut juga sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Mantap. By the way, harga tersebut gue dapatkan melalui aplikasi tiket.com. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video road trip Pantura kali ini. Mohon maaf apabila road trip Pantura kali ini hanya sampai Probolinggo saja. Next trip kalau ada waktu, gue mau lanjutin kembali road trip Pantura ini dari jalur Pantura Probolinggo hingga ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu kota Banyuwangi. Dan kalau sudah sampai Banyuwangi, kayaknya bakal seru kalau road trip Pantura dilanjutkan ke jalan lintas selatan Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai ke kota Malang lagi cuy. Semoga saja ada waktu dan rezeki untuk melanjutkan road trip Pantura ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video road trip Pantura kali ini. Semoga video road trip Pantura kali ini dapat mengobati rasa kangen teman-teman semua yang sudah lama sekali tidak lewat jalur Pantura. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.